Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan untuk materi akuntansi biaya tentang biaya dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Ya, jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur di mana menghasilkan produk dengan melalui proses produksi dari bahan mentah hingga menghasilkan produk siap untuk dijual. Keakuratan perhitungan biaya sangatlah penting, mengingat sebuah produk pasti melibatkan lebih dari satu macam biaya untuk memproduksinya. Perusahaan ini harus mencatat seluruh biaya yang berkaitan dengan produknya dan menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Persediaannya ada tiga jenis yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah contoh perusahaan manufaktur adalah penerbit buku. Selanjutnya, perusahaan dagang, di mana membeli barang yang kemudian akan dijual kembali. Tidak ada proses penciptaan di dalam perusahaan ini. Proses yang ada berupa pembelian barang jadi untuk dijual kembali. Umumnya, perusahaan ini tidak perlu lagi mengolah barang yang dibelinya dan dapat langsung menjualnya kembali. Biaya yang berkaitan dengan produk yang diperlukan dicatat adalah biaya pembelian barang jadi, ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan agar barang jadi ini dapat dijual kembali. Persediaannya hanya berupa barang jadi yang akan dijual kembali. Contohnya adalah perusahaan dagang adalah perusahaan pasar swalayan atau supermarket. Yang ketiga, perusahaan jasa, di mana tidak menghasilkan suatu produk dan tidak membeli barang yang akan dijual kembali. Aktivitas perusahaan ini adalah pelayanan atau servis kepada konsumen. Pelayanannya bukan dalam bentuk produk nyata, namun berupa jasa yang diperlukan konsumen. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan pada konsumen. Perusahaan jenis ini tidak memiliki persediaan untuk produknya karena ada produk nyata atau konkret yang dapat disimpan. Contoh perusahaan jasa adalah stasiun televisi. Jenis-jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah persediaan bahan mentah, adalah persediaan yang berisikan seluruh bahan yang diperlukan perusahaan untuk menciptakan suatu produk. Bahan-bahan ini disimpan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Contohnya pada perusahaan percetakan koran. Persediaan bahan mentahnya meliputi tinta cetak, kertas cetak, pelumas, dan barang lainnya. Selanjutnya, persediaan produk setengah jadi, di mana produk ini belum selesai diproses oleh perusahaan. Belum selesai bukan berarti ada masalah dalam proses produksi, namun penciptaan sebuah produk membutuhkan waktu dan tahap-tahap yang sistematis. Tidak mungkin dalam sekejap akan tercipta sebuah produk. Perusahaan mencatat seluruh biaya dalam tahap-tahap produksinya, dan karena bertahap, maka pasti akan ada tahap di mana sebuah produk sedang diproduksi. Perusahaan perlu mengetahui seberapa besar nilai produknya yang dalam proses penciptaan dan sedang berada di tahap mana. Ini membantu perusahaan untuk menentukan kecepatan produksinya dan mengetahui keadaan terkini proses produksinya. Selanjutnya, persediaan produk jadi, di mana merupakan persediaan produk setengah jadi yang telah sempurna menjadi produk siap untuk dijual. Dalam bahasa Inggris dinamakan finished goods inventory, di mana contohnya adalah sebuah mobil yang sempurna, komponennya dan siap untuk dipasarkan. Jenis-jenis biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah direct material cost, adalah biaya pembelian bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi perusahaan. Namun bukan hanya nilai pembeliannya, tapi termasuk juga biaya-biaya pasca pembelian yang dikeluarkan agar bahan mentah tersebut siap untuk digunakan. Contohnya adalah biaya untuk mendatangkan bahan mentah ke lokasi produksi dan biaya pembelian kertas pada perusahaan penerbit buku. Direct manufacturing labor, di mana biaya ini adalah biaya tenaga kerja yang dengan jelas dapat ditelusuri hubungannya dengan bahan mentah yang diolahnya. Contohnya pada toko furniture. Pesanan untuk meja A misalnya melalui beberapa tahap dalam pengerjaannya. Biaya yang dikeluarkan toko untuk menggaji tukang serut kayu dalam tahap penyerutan digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Contoh lainnya adalah gaji karyawan, bagian pemasangan ban mobil yang sedang diproduksi. Indirect manufacturing
cost adalah biaya yang memerlukan alokasi dalam menentukan porsinya yang terpakai dalam proses produksi. Contohnya adalah biaya listrik dan biaya air. Juga termasuk biaya bahan mentah yang tidak langsung, indirect material cost. Seperti contoh penggunaan air dalam proses pencampuran semen dan biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect manufacturing labor cost. Seperti contoh gaji pengawas pada Departemen Perakitan mobil yang bertugas mengawasi jalannya perakitan, bukan hanya satu namun lebih dari satu produk mobil. Dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai manufacturing overhead cost atau factory overhead cost, yang artinya sama saja sih ya. Berikut adalah laporan harga pokok produksi di perusahaan manufaktur. Bisa dilihat ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Langkah-langkah untuk menyusun laporan harga pokok produk, di mana langkah pertama kita memulainya dengan bahan mentah. Perusahaan perlu mengetahui seberapa banyak bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Misalkan selama bulan Januari 2004, perusahaan perlu memperhitungkan persediaan bahan mentah yang masih ada. Pertama, perusahaan harus menentukan seberapa banyak bahan mentah yang ada pada awal Januari di 2004, sisa dari 31 Desember 2003. Lalu, apakah perusahaan sepanjang bulan Januari pernah menambah persediaan bahan mentah dan dengan membeli bahan mentah tersebut? Jika ya, maka jumlah persediaan bahan mentah yang digunakan adalah persediaan awal dijumlahkan dengan menambah biaya bahan mentah tersebut. Lalu seberapa banyak sebenarnya bahan mentah yang akan digunakan? Perusahaan akan melihat berapa yang tersisa di akhir Januari. Jumlah bahan mentah yang bisa digunakan dikurangi dengan persediaan akhir tersebut. Jadi bahan mentah yang ada dikurangi dengan sisa yang ada. Ini akan menunjukkan hasil berupa bahan mentah yang digunakan. Inilah biaya bahan mentah langsung atau direct material cost yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan kini menentukan seberapa banyak pengeluaran untuk menggaji karyawan untuk memperoleh bahan mentah. Dengan kata lain, berapa biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan, namun bukan seluruh gaji karyawan yang ada, melainkan yang mempunyai hubungan yang langsung dengan produk yang diolah. Oleh karena itu disebut biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, perusahaan menentukan seberapa kontribusi biaya-biaya tidak langsung terhadap penciptaan produk. Biaya-biaya ini dikeluarkan untuk mendukung aktivitas produksi, namun memberikan manfaat yang banyak untuk banyak produk dan tidak untuk satu produk tertentu. Contohnya biaya listrik. Biaya untuk pemakaian listrik bermanfaat untuk banyak produk. Juga biaya satuan pengamanan atau satpam. Misalnya, keberadaan satpam ini menjadi keamanan dalam proses produksi. Namun jelas sulit mengetahui berapa kontribusinya untuk tiap-tiap produk. Ini yang dinamakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Langkah yang keempat, jumlahkan biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan biaya tidak langsung yang akan menghasilkan total biaya manufaktur. Apakah cukup kita mengetahui sampai biaya ini? Jelas tidak ya. Kita mengingat bahwa dalam perusahaan manufaktur diakui persediaan pekerjaan dalam proses atau work in process. Kita perlu memperhitungkan proses setengah jadi ini untuk menentukan berapa nilai produk yang siap masuk di gudang sebagai persediaan produk jadi. Nah, langkah yang kelima, nilai biaya total bukan berarti penciptaan produk selesai. Perusahaan telah menentukan seberapa banyak biaya-biayanya, namun proses produksi masih berjalan. Bakal produk dengan biaya total yang sudah diketahui ini akan mulai diolah menjadi produk setengah jadi. Ini menambah nilai persediaan awal, yaitu Januari 2004. Mengapa? Karena produk setengah jadi yang harus diolah jumlahnya bertambah dengan adanya penambahan sebesar nilai bakal produk tersebut. Setelah dijumlahkan, perusahaan akan mengetahui seberapa besar nilai WIP, work in process-nya, yaitu persediaan setengah jadi yang akan diproses di bulan Januari. Lalu nilai work in process ini dikurangi dengan sisa work in process di akhir Januari, yang hasilnya menunjukkan berapa produk yang sudah jadi dan bukan lagi persediaan setengah jadi. Perusahaan pun akan mendapatkan nilai berupa biaya produk yang menambah nilai persediaan produk jadi atau finished good, yaitu harga pokok produksi. Anda tidak akan menemukan akun harga pokok produksi karena nilai produk yang baru selesai diproduksi langsung menambah persediaan produk jadi melalui penambahan nilai akun persediaan produk jadi.
Ini contoh laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur, ada dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, langkah untuk menyusun laporan laba rugi, langkah pertama kita memulainya dengan menghitung total penjualan sepanjang bulan Januari. Kita akan mendapatkan nilai revenue atau pendapatan. Setelah mendapatkan nilai totalnya, tentunya kita ingin menguranginya dengan biaya produk yang terjual. Nah, langkah kedua adalah menghitung nilai harga pokok produk penjualan. Langkah yang kedua, setelah selesai produksi dan disimpan ke gudang produk jadi, maka produk tersebut akan tergabung dengan produk jadi lainnya yang tersimpan di gudang. Datangnya produk baru ini disebut dengan istilah cost of goods manufactured. Namun pengakuannya dalam akuntansi yaitu dengan menambah nilai akun persediaan produk jadi. Penggunaan istilah dari harga pokok produk berlaku hanya untuk laporan biaya produksi, bukan di pencatatan akuntansi. Nah, nanti lebih jelasnya mengenai penyusunan jurnal biaya produksi akan kita lihat ya lagi ya. Nilai dari harga pokok produk jadi akan menambah nilai produk jadi yang sudah ada sebelumnya, yaitu nilai awal bulan. Penjumlahan ini akan menghasilkan total produk jadi yang siap untuk dijual. Lalu berapa yang terjual? Jumlah yang akan dikurangi dengan sisa yang masih ada di akhir bulan, ending finished good. Nilai yang akan dapat menunjukkan seberapa banyak produk jadi yang terjual sepanjang bulan Januari. Kita telah mendapatkan nilai cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Langkah yang ketiga, kita kurangkan nilai penjualan dengan harga pokok penjualan. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai laba. Namun disebutnya adalah laba kotor atau gross margin atau gross profit ya. Istilah kotor menunjukkan masih ada biaya-biaya lain yang belum dikurangkan dari nilai penjualan, seperti biaya operasional. Nah, langkah keempat, kini kita memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung penjualan. Biaya ini disebut biaya operasional atau period cost dan umumnya terdiri dari biaya-biaya pemasaran produk dan promosi untuk memperkenalkan produk tersebut. Lalu mengapa biaya-biaya seperti listrik, air, dan telepon tidak menambah biaya operasional? Di mana biaya-biaya ini sudah dialokasikan sesuai dengan porsi produk yang sedang diproduksi dan sudah tergabung dalam akun biaya overhead. Jadi, biaya-biaya operasional adalah biaya yang terjadi setelah produk selesai diproduksi. Kemudian, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Kita pun akan mendapatkan laba operasi. Penggunaan kata operasi dikarenakan laba ini didapat setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, yang berarti menunjukkan perusahaan sudah berhasil menutup biaya operasional dan masih mendapatkan sisa berupa laba. Namun laba operasi belum memperhitungkan biaya-biaya depresiasi pajak dan biaya non-operasional lainnya, sehingga belum bisa dikatakan laba bersih. Demikian penjelasan dari saya. Silakan memberikan komentar pada kolom komentar, kesimpulan pada kolom komentar. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.